A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?" Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku." Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu." Dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Dan adapun anak muda kafir itu kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri, itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya." Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya. Sungguh kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, "Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan mengajak beriman kepada mereka." Dia Zulkarnain berkata, "Barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah." Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dan cahaya matahari itu. Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya Zulkarnain. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi, hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Dia Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka."
Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Ya Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Tuhanku itu benar. Dan pada hari itu kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dengan yang lain, dan apabila sangkakala ditiup lagi akan kami kumpulkan mereka semuanya. Dan kami perlihatkan neraka jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir, yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memerhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar. Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya, maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam, karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok. Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kaf ha ya ain shad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut, dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku, dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia ya Tuhanku seorang yang diridhoi. Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua. Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali.
Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam padahal engkau sehat." Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang. Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya selagi dia masih kanak-kanak. Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Dia Maryam berkata, "Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa." Dia Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci." Dia Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina?" Dia Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan." Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini." Kemudian dia Maryam membawa dia bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina." Maka dia Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Dia Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah." Maka jadilah sesuatu itu. Isa berkata, "Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia, ini adalah jalan yang lurus." Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.
Alangkah tajam pendengaran mereka dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diutus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan, sungguh setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan." Dia ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Dia Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku, dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku." Maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi, dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap, dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi. Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi dirugikan sedikit pun, yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh janji Allah itu pasti ditepati.
Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna kecuali ucapan salam, dan di dalamnya bagi mereka ada rezeki pagi dan petang. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa, dan tidaklah kami Jibril turun kecuali atas perintah Tuhanmu, miliknya segala apa yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya, dan Tuhanmu tidak lupa. Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali? Maka demi Tuhanmu, sungguh pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan, kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Dan berapa banyak umat yang ingkar telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata. Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak? Adakah dia melihat yang gaib atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih? Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri. Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sama sekali tidak. Kelak mereka sesembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka. Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat pertolongan kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak, dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba.
Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti, dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Maka sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang. Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Toha. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa, ketika Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa, sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci tua." Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Musa berkata, "Ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain." Dia Allah berfirman, "Lemparkanlah ia wahai Musa." Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Dia Allah berfirman, "Peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain, untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar. Pergilah kepada Fir'aun, dia benar-benar telah melampaui batas." Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia, dan jadikanlah dia teman dalam urusanku, agar kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingatmu. Sesungguhnya engkau Maha melihat keadaan kami." Dia Allah berfirman, "Sungguh telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa. Dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini, yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan, yaitu letakkanlah dia Musa di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil, maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi,
dia akan diambil oleh Fir'aun musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku, yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan. Lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diriku. Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kebesaranku, dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Keduanya berkata, ya Tuhan kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami, atau akan bertambah melampaui batas. Dia Allah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat. Maka pergilah kamu berdua kepadanya Fir'aun dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Sungguh telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling tidak mempedulikannya. Dia Fir'aun berkata, siapakah Tuhanmu berdua, wahai Musa? Dia Musa menjawab, Tuhan kami ialah kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Dia Fir'aun berkata, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu? Dia Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku di dalam sebuah kitab lauh mahfuz. Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa. Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan. Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Darinya tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Dan sungguh kami telah memperlihatkan kepadanya Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran. Dia Fir'aun berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa? Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau di suatu tempat yang terbuka. Ya Musa berkata, perjanjian waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah pada hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari duha. Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan. Musa berkata kepada mereka, para penyihir, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia membinasakan kamu dengan azab, dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan. Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka. Mereka para penyihir berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah penyihir yang hendak mengusirmu Fir'aun dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama. Maka kumpulkanlah segala tipu daya sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini.
Mereka berkata, "Wahai Musa, apakah engkau yang melemparkan dahulu atau kami yang lebih dahulu melemparkan?" Dia Musa berkata, "Silahkan kamu melemparkan." Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya Musa seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berfirman, "Jangan takut, sungguh engkaulah yang unggul menang. Dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya penyihir belaka, dan tidak akan menang penyihir itu dari manapun ia datang." Lalu para penyihir itu merunduk bersujud seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa." Dia Firaun berkata, "Apakah kamu telah beriman kepadanya Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang, dan sungguh akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma, dan sungguh kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya." Mereka para penyihir berkata, "Kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini. Kami benar-benar telah beriman kepada Tuhan kami agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah engkau paksakan kepada kami, dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka jahanam. Dia tidak mati terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup tidak dapat bertobat. Tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi mulia, yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri. Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, "Pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam." Kemudian Firaun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Dan Firaun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk. "Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu, Gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepada kamu man dan salwa. Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia, dan sungguh aku Maha Pengampun bagi yang bertobat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa?" Dia Musa berkata, "Itu mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu ya Tuhanku agar engkau ridho kepadaku." Dia Allah berfirman, "Sungguh kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri." Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Dia Musa berkata, "Wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan Tuhan menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?" Mereka berkata, "Kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Firaun itu. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api, dan demikian pula Samiri melemparkannya. Kemudian dari lubang api
itu dia Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa, tetapi dia Musa telah lupa. Maka tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka? Dan sungguh sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekadar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu, dan sungguh Tuhanmu ialah Allah yang Maha Pengasih, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Mereka menjawab, kami tidak akan meninggalkannya dan tetap menyembahnya patung anak sapi sampai Musa kembali kepada kami. Dia Musa berkata, wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat, sehingga engkau tidak mengikuti aku? Apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku? Dia Harun menjawab, wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, engkau telah memecah belah antara Bani Israel dan engkau tidak memelihara amanatku. Dia Musa berkata, apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri? Dia Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui, jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya ke dalam api itu, demikianlah nafsuku membujukku. Dia Musa berkata, pergilah kau, maka sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia engkau hanya dapat mengatakan, janganlah menyentuh aku, dan engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat, yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang engkau tetap menyembahnya, kami pasti akan membakarnya, kemudian sungguh kami akan menghamburkannya abunya ke dalam laut berserakan. Sungguh Tuhanmu hanyalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Demikianlah kami kisahkan kepadamu Muhammad sebagian kisah umat yang telah lalu, dan sungguh telah kami berikan kepadamu suatu peringatan Al-Quran dari sisi kami. Barang siapa berpaling darinya Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat dosa pada hari kiamat. Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat. Pada hari kiamat sangkakala ditiup yang kedua kali, dan pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram. Mereka saling berbisik satu sama lain, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari. Kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung-gunung, maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali, sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana. Pada hari itu mereka mengikuti panggilan penyeru malaikat tanpa berbelok-belok membantah, dan semua suara tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik. Pada hari itu tidak berguna syafaat pertolongan kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Dia diridhoi perkataannya. Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka yang akan terjadi dan apa yang di belakang mereka yang telah terjadi, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka.
Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku, dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka pun sujud kecuali iblis, dia menolak. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh ini iblis musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Sungguh ada jaminan untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya dan sesatlah dia. Kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk. Ya Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat? Dia Allah berfirman, demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka orang-orang musyrik berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka umat-umat itu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Dan kalau tidak ada suatu ketetapan terdahulu dari Tuhanmu serta tidak ada batas yang telah ditentukan ajal, pasti siksaan itu menimpa mereka. Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang, dan janganlah engkau tunjukkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Dan mereka berkata, mengapa dia tidak membawa tanda bukti kepada kami dari Tuhannya? Bukankah telah datang kepada mereka bukti yang nyata sebagaimana yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu? Dan kalau mereka kami binasakan dengan suatu siksaan sebelumnya, Al-Quran itu diturunkan, tentulah mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa tidak engkau utus seorang Rasul kepada kami, sehingga kami mengikuti ayat-ayatmu sebelum kami menjadi hina dan rendah? Katakanlah Muhammad, masing-masing kita menanti, maka nantikanlah olehmu, dan kelak kamu akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus dan siapa yang telah mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim.